91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat nih Kak sekali Oke, kali sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah Kak, hari ini hari yang baru Kak, kita semangat baru ya Kak. Setuju berarti banget ya. Kak Carla. Kita mau sama-sama uji menyembah Tuhan lebih lagi ya Kak. Jadi adik-adik harus semangat ya di rumah. Nah sekarang sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sama-sama kita siapkan hati, kita mau tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan muji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan apapun yang kami lakukan Tuhan dapat menyenangkan hatimu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengucap syukur dan haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah Kak Tasya, sekarang kita mau mulai lagi nih Kak Tasya. Iya Kak. Kita mau muji menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelumnya kita suruh adik-adik bangun berdiri dulu yuk semuanya. Ya adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri, yang masih tidur atau mungkin Kak masih duduk kita ajak dulu ya buat berdiri karena kita dulu. mau siap-siap nih memuji Tuhan Yesus. Kita mau loncat-loncat, kita mau angkat tangan kita yang paling tinggi buat Tuhan Yesus. Kita mau peregangan tangan dulu kali ya Kak ya. Sebelumnya Boleh, Kak? stretching dulu ya adik-adik. Stretching Sekarang coba regangin tangannya yang luas banget. Ke atas. Oke, ke depan. Gimana nih Kak? Udah oke ini lah ya Kak, Kak. oke ya Kak. Berarti Oke. udah siap ya? Oke. Siap ya adik-adik ya, kita mau muji menyembah Tuhan lebih lagi. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody,
of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to jump with all my mind from the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Yay! Woo! Siapin loncat yang paling tinggi buat Tuhan Yesus. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Sekali lagi adik-adik, jump into the light. Siap-siap ya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. Tunjuk ke atas. He is the light. He is the light. The light. Sekarang siapin loncat yang terbaik, ayo. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Run to Jesus. Run to Jesus and give Him your heart. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat, oke? Run to Jesus and give Him your heart. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang lebih meriah, oke? Yuk adik-adik, kakak kasih waktu adik-adik untuk merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. Apa sih yang udah Tuhan Yesus lakuin buat adik-adik selama 1 minggu terakhir ini? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menunggu
menanti datangnya hujan. Oh, begitu pun jiwaku, Tuhan. Sama-sama adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk angkat tangannya, katakan hanya Engkau. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kakak mau ajak adik-adik untuk ulangi lagu ini dari awal, lebih sungguh-sungguh katakan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Oh Tuhan, Hatiku tak tahan menunggu-Mu. bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama adik-adik angkat tangannya dengan hati yang sungguh-sungguh katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi adik-adik sama-sama katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, Lebih lembut adik-adik. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yuk adik-adik semuanya kita sembah Tuhan lebih lagi. Mengucap syukur adik-adik sama Tuhan Yesus untuk semua yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tahun 2022 kita nggak tahu adik-adik apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kakak percaya Tuhan pasti akan bawa kita di tahun 2022 ini kepada kasih Tuhan yang luar biasa. Yuk adik-adik jangan ragu buat nyembah Tuhan Yesus. Jangan ragu buat bilang Tuhan terima kasih. Jangan ragu adik-adik buat bilang Tuhan terima kasih Tuhan, haleluya. Jangan ragu
aku adik-adik. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Tuhan Yesus baik. Ya Rabbi, oh hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di bulan April. Nah, di bulan April ini ada sesuatu yang spesial. Ada yang tahu gak? Kalau di bulan Desember kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus, maka di bulan April ini sebentar lagi kita akan merayakan Paskah adik-adik. Apa itu Paskah? Paskah itu adalah kemenangan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit kembali. Tuhan Yesus menang atas maut. Nah adik-adik, di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berulang kali menyampaikan kepada Rasul Yohanes. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, Ia akan kuberikan mahkota. Barang siapa menang, Ia akan kuberikan makan buah dari pohon kehidupan. Barang siapa menang, Ia akan diberikan pakaian putih. Berulang-ulang kali dikatakan barang siapa menang, barang siapa menang. Artinya kita harus menjadi pemenang. Ketika kita menjadi pemenang, maka kita akan memperoleh upah dari Tuhan Yesus. Siapa itu pemenang? Bagaimana kita menang? Kita akan belajar hari ini adik-adik. Siapa itu pemenang? Pemenang itu adalah orang yang menang atas tipu muslihat iblis. Seperti Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Kemudian pemenang itu adalah orang yang menang atas keinginan daging. Yang ketiga, siapa itu pemenang? Pemenang itu adalah orang yang menang atas dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Jadi kita harus menang terhadap tipu muslihat iblis. Kita harus menang terhadap keinginan daging kita. Dan kita harus menang terhadap diri sendiri. Kita harus menyangkal diri kita. Agar kita tidak menjadi sombong. Kita tidak ingin selalu dipuji orang. Kita tidak ingin menjadi yang terutama. Tetapi biarlah kita menjadi hamba bagi sesama kita. Nah, bagaimana caranya kita menang? Salah satunya adalah kita harus memiliki sikap hati yang benar. Kenapa memiliki sikap hati yang benar itu penting? Karena sikap hati itu adalah seperti jangkar bagi perahu. Ketika jangkar itu diturunkan, maka perahu itu tidak akan terombang-ambing oleh angin maupun gelombang. Tetapi ketika tidak ada jangkar, maka perahu itu sangat mudah untuk diombang-ambingkan ke kanan ke kiri oleh angin maupun gelombang. Sikap hati itu juga adalah seperti arah bagi langkah hidup kita. Ketika kita mau hidup kudus,
maka kita tidak akan membiarkan segala sesuatu yang najis itu untuk masuk dalam hidup kita. Ketika kita mau menjadi orang yang jujur, maka kita tidak akan mau berbohong. Sikap hati yang benar itu sangat penting. Karena itu akan membangun karakter kita. Karakter tidak bisa dengan sendirinya terjadi. Karakter harus dibentuk dan dibangun. Sedikit demi sedikit. Setiap hari kita harus membangun karakter kita. Nah, di dalam Alkitab kita bisa belajar ada 4 pemuda yang memiliki sikap hati yang benar. Siapa dia? Daniel dan teman-temannya. Mereka mengambil ketetapan hati untuk tidak mengambil bagian di dalam pelabur yang diberikan oleh raja. Apa itu pelabur? Pelabur itu adalah jatah atau bagian yang memang dikhususkan oleh raja untuk orang-orang muda yang akan melayani raja. Mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal itu. Bagaimana dengan keadaan kita sehari-hari? Contohnya adalah ada beberapa orang mungkin yang menganggap bahwa nyontek itu boleh. Ada juga yang mungkin menganggap bahwa berbohong itu nggak apa-apa sekali-sekali. Tetapi firman Tuhan katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Sekalipun mungkin kondisinya memungkinkan untuk kita nyontek. Sekalipun mungkin contekan itu diberikan kepada kita. Sekalipun mungkin guru tidak mengawasi kita. Tetapi kita harus memiliki sikap hati yang benar. Untuk tidak nyontek. Tidak pernah nyontek. Demikian juga walaupun ada yang berkata, mungkin ada yang berpendapat bahwa bohong sekali-sekali boleh. Tetapi baiklah kita mengambil sikap hati yang benar untuk kita terus hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak berbohong. Maka kalau kita melakukan sikap hati yang benar, kalau kita terus berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi pemenang. Sama seperti Tuhan Yesus yang menang atas maut. Adik-adik, mari kita adakan kuis singkat. Tadi kakak berkata Daniel dan teman-temannya. Siapa yang tahu nama ketiga teman-temannya? Kakak berikan waktu 10 detik. Oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Oke, adik-adik. Nah, kakak akan tutup dengan bagaimana caranya kita bisa memiliki sikap hati yang benar. Dalam kitab Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dan berlaku hati-hati. Bagaimana caranya kita mengenal, kita tahu apa itu firman Tuhan, apa itu kehendak Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan kita terus melekat kepada Tuhan. Seperti anak melekat pada orang tua. Dan biarlah pada akhirnya kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang pemenang. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Oleh sebab Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari adik-adik yang mau menjadi pemenang, mari bangkit berdiri. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjamah hati kami, Engkau melembutkan hati kami, sehingga hati kami yang keras itu menjadi lembut, sehingga kami mau diubahkan sesuai kehendak Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan dan merenungkannya siang dan malam ya Tuhan. Dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih untuk keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan Tuhan,
kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan terus ada buat keluarga kami. Biarlah hidup kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah semuanya seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau taat ya Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di bulan ini ya Tuhan, biarlah kami terus merenungkan kebaikan Tuhan. Segala pengorbanan yang Tuhan berikan untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa. Sehingga kami beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segalanya yang baik ya Tuhan. Yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.